Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memperbaharui lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di bulan yang mulia ini, di musim ketaatan seperti saat sekarang ini, ya, sampai masa jeda kita sekalipun, masa jenak-jenak kita sekalipun, kita isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang penting untuk senantiasa kita pelajari adalah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh cicit beliau Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan, ya kunna nu'allamul maghazi kama nu'allam suratun minal Qur'an. Ya, kami dahulu diajari al-maghazi, peperangan-peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kami diajarkan Al-Qur'an. Ya, ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa urgennya kemudian untuk kita mempelajari sirah nabawiyah, mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak mereka, murid-murid mereka dengan sirah nabawiyah, dengan al-maghazi, sebagaimana mereka dididik dengan Al-Qur'an. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita sudah membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ketika beliau menghadapi tantangan yang sangat berat sekali, ya, namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasukan yang dipandang sebelah mata ini, ya, pasukan yang tidak pernah diperhitungkan ini, komunitas yang dulu diinjak-injak, dizolimi, menjelma menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, suku Arab yang sangat terpandang saat itu, orang Quraisy, ya, kalah di medan Badar ini. Ini merupakan pukulan berat, ya, pukulan berat sekaligus memalukan bagi orang Quraisy. Maka saat itu kaum muslimin diperbincangkan di seantero Arab. Ya, mereka yang dahulu tidak pernah diperhitungkan sekarang berbalik menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan orang Quraisy kemudian merencanakan serangan balas dendam atau intiqam. Iya, orang Quraisy kembali rapat
di majelis permusyawaratan mereka yang bernama Darun Nadwa. Ya, Darun Nadwa ini semacam DPR-nya orang Quraisy, tempat para tokoh orang-orang Quraisy kemudian untuk membincang masalah mereka. Dan saat itu Darun Nadwa kemudian memutuskan untuk mengirim pasukan intiqam, pasukan yang ingin menuntaskan misi balas dendam. Ya, kalau di perang Badar pekan lalu kita jelaskan orang Quraisy sampai menurunkan 1000 pasukan dan itu kemudian kalah, maka pada peristiwa setelah Badar ini mereka memutuskan untuk melipat gandakan pasukan. Darun Nadwa memutuskan untuk mengirim 3000 pasukan untuk menuntaskan misi balas dendam ini atas kekalahan di Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar dari paman beliau yang saat itu belum masuk Islam, Abbas bin Abdul Muttalib. Saat itu belum masuk Islam, memberikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang Quraisy melakukan pergerakan. Ada 3000 pergerakan pasukan yang akan ke Madinah untuk melakukan serangan balas dendam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang berada di Kuba mendengar kabar ini, kemudian kembali ke pusat kota Madinah di Masjid Nabawi dan sekitarnya. Yang pertama kali beliau lakukan tentu saja adalah melibatkan pikiran sahabat-sahabatnya. Dan semalam sebelumnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bermimpi. Ya. Ra'aitul baqarata tuzbah, saya bermimpi melihat seekor sapi yang disembelih. Ya, kemudian ra'aitu sayfi syaqqa, saya melihat pedangku ini rusak. Dan saya melihat yang ketiga itu saya melihat perisai ini juga rusak pecah. Ya, ini kemudian ditakwilkan nanti tentang sahabat Ahlul Bait Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan begitu banyak sahabat Rasulullah yang akhirnya nanti gugur. Tapi saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa permasalahan ini ke forum. Ya, ia melibatkan sahabat-sahabatnya untuk kemudian memikirkan langkah strategis yang akan diambil ke depannya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pandangan untuk menyambut pasukan di dalam kota Madinah. Ya, sahabat senior juga memiliki pandangan yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sahabat-sahabat yang masih muda, yang lagi semangat-semangatnya, memberikan usulan agar pasukan ini disambut di luar kota Madinah. Ya, ada tempat yang strategis tidak jauh dari kota Madinah, yaitu Medan Uhud, pelataran Uhud. Ya, di depan Gunung Uhud itu sangat memungkinkan untuk membuat strategi perang yang mumpuni. Ya, terjadi diskusi di kalangan mereka, di kalangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya, dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih pandangan sahabatnya daripada pandangan beliau sendiri. Ya, kita juga sudah menjelaskan ini di pertemuan pekan lalu. Bagaimana karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak akan pernah lagi ada orang yang memiliki otoritas seperti yang pernah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata justru seiring dengan kebiasaan beliau untuk bertukar pikiran dengan sahabat-sahabatnya atau bawahannya. Ya, kita menyebutkan bagaimana misalnya riwayat dari Abu Hurairah yang mengatakan ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratan li ashabihi min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang paling suka bertukar pikiran, ya, paling senang untuk meminta pandangan orang lain selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal beliau memiliki otoritas yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah lagi dimiliki oleh manusia. Seorang nabi, seorang rasul, seorang guru, panglima perang, kepala negara, kemudian pemegang kunci Baitul Mal dan seterusnya. Tapi ternyata beriringan dengan karakter beliau yang paling senang untuk rapat, paling senang untuk bertukar pikiran, dan tidak jarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih pandangan sahabatnya daripada pandangan beliau
pandangan beliau sendiri. Ya, ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana sunnah musyawarah itu, sunnah rapat itu. Jadi rapat itu bukan ya, sekedar menyelesaikan program kerja, sekedar kumpul, tapi dia merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memilih untuk menyambut pasukan itu di luar kota, yaitu di Medan Uhud. Ya, Rasulullah dengan sangat rapi mengatur dengan baik sahabat-sahabatnya, siapa yang di bagian kiri, siapa yang di bagian kanan, siapa yang di tengah, kemudian siapa pasukan sapu jagat yang saat itu dipimpin oleh Zubair. Ya. Semuanya betul-betul penuh dengan strategi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menempatkan tim pemanah di depan Gunung Uhud. Ya, di depan Gunung Uhud itu ada bukit kecil namanya Jabal Rumah atau Jabal Rumat. Ya, di bukit inilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan puluhan pemanah, yang mana pemanah ini dipesankan untuk jangan sekali-kali meninggalkan posnya ini, meninggalkan jobnya ini, apapun yang terjadi sampai adanya instruksi lanjutan. Ya. Dipesankan betul bahwa jangan sekali-sekali tinggalkan pos ini apapun yang terjadi. Idza ghanimna fala tusyarikuna. Kalau kami nanti menang, maka tidak usah kalian turun untuk ikut merayakan atau ikut mengumpulkan harta rampasan perang ghanimah. Wa idza husirna fala tusaiduna. Kalau nanti juga kami ternyata kerepotan, jangan juga turun bantu sampai diminta, sampai ada instruksi lanjutan. Rasulullah dengan sangat rapi mengatur sahabat-sahabatnya ini, dan inilah hakikat dan substansi dari kerja-kerja apa yang disebut oleh orang modern sekarang sebagai organisasi. Ya. Pendistribusian pekerjaan itu sangat rapi sekali, terukur dan bisa dievaluasi. Ya, makanya berorganisasi, bekerja teratur, ya, pendistribusian amanah yang demikian rapi justru ini merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini sesuatu yang sangat, ya, kalau kita bisa katakan sesuatu yang sangat aksioma sekali. Ya, sekedar untuk kita saja bersafar 3 atau 4 orang saja butuh diatur siapa pemimpin safarnya, siapa yang menyiapkan konsumsinya, siapa yang mengurus mobil dan seterusnya. Itu kan untuk 3 orang saja kita butuh keteraturan yang seperti itu. Maka bagaimana lagi kira-kira dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan pergi berperang, 700 orang yang dalam keadaan sudah siap untuk meninggal, siap berjuang, siap untuk gugur. Ya, maka pasti di situ ada kerja-kerja keteraturan, tapi tidak ditulis secara mufassal, tidak ditulis secara tafsil siapa-siapa sebagai seksi konsumsinya. Ya, mereka pasti makan dan mengurus makan 700 orang itu, ya pasti bukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang mudah. Siapa yang menginspeksi pasukan, siapa yang memeriksa peralatan, itu pasti yang ada, karena itu sangat aksioma sekali hal yang seperti itu. Hal ini tidak butuh lagi dirinci, karena hal-hal yang seperti ini sudah bisa langsung diterima jamaah sekalian. Dan ini kerja-kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya adalah kerja-kerja yang teratur, ya, kerja-kerja yang terukur, bisa dievaluasi, ya, kerja-kerja yang sangat manusiawi sekali. Ya, Rasul dengan sangat rapi mengatur pasukan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menempatkan tim pemanah di atas Jabal Rumat itu. Ya, terjadilah pertemuan 2 pasukan ini, ya, pasukan besar ini 3.000, ya, melawan 700 sahabat Rasulullah. Sebenarnya awalnya ada 1.000 orang sahabat Rasulullah, dan ini merupakan perkembangan kaderisasi yang signifikan. Kalau di pekan lalu kita membahas perang Badar yang peristiwa itu setahun sebelum Uhud ini, itu sahabat Rasulullah hanya 300-an orang. Dalam tempo 1 tahun kadernya sudah meningkat menjadi 1.000 orang.
Ya, 1.000 orang. Ya, jadi nampak grafiknya sangat meningkat sekali. Tapi saat di tengah jalan, pasukan yang 1.000 ini dirontokkan oleh orang munafik. Ya, orang munafik menyebarkan isu kalau Muhammad itu sebenarnya tidak tulus untuk ikut berperang. Ya, Muhammad maunya berperang di dalam kota, tetapi orang-orang di sekitarnya, terutama sahabat yang muda, maunya di luar kota. Ya, Muhammad itu sebenarnya tidak enakan saja ikut berperang. Disebarkan isu-isu yang seperti itu, akhirnya dari 1.000 pasukan ini, ya kemudian rontok 300, sisa 700 pasukan. Ya, inilah yang kemudian diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang mereka mau sambut ini adalah di angka 3.000-an pasukan. Datang bantuan dari dalam kota yang ternyata adalah orang Yahudi. Iya, orang Yahudi karena mereka juga merupakan penghuni kota Madinah. Ya, mereka datang menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bantuan 600, dan ini bantuan yang signifikan dan dibutuhkan tentu saja. Akan tetapi Rasulullah mempersyaratkan kepada mereka untuk masuk Islam kalau mau ikut berjuang. Kalau enggak ya silakan berlindung saja di dalam kota. Ya, orang-orang Yahudi ini kemudian lebih memilih untuk balik. Dia tidak bersedia untuk masuk Islam. Ya, ini tentu saja kondisi yang sangat krusial. Ya, butuh kesamaan visi, butuh kesamaan persepsi tentu saja, apalagi kesamaan iman. Ya, akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak menerima mereka kecuali mereka mau masuk Islam. Kalau tidak, mereka berlindung saja di dalam kota. Ya, akhirnya orang Yahudi ini kembali ke dalam kota Madinah. Ya, terjadilah peperangan ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali pasukan yang kecil ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasukan kaum muslimin ini yang 700 ya berhasil dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian pasukan mengejar orang Quraisy. Sebagiannya yang lain mengumpulkan harta rampasan perang karena bendera musuh sudah jatuh dan musuh sudah kabur. Sebagian mengejar, sebagian mengumpulkan harta rampasan perang. Yang di atas gunung tadi, yang di atas bukit ini, di atas bukit Jabal Ruma, itu tergoda. Ia lupa pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi untuk jangan meninggalkan pos, jangan meninggalkan job apapun yang terjadi. Ya, secara logika memang kadangkala dibenarkan. Ya, toh pasukan sudah menang, musuh sudah lari, bendera musuh sudah jatuh, teman-teman sudah mengumpulkan harta rampasan perang, apalagi yang mau ditunggu? Ya, akan tetapi ini pentingnya sikap kedisiplinan. Ya, ternyata kadangkala hal-hal yang nampaknya remeh, nampak sederhana, tapi kalau diabaikan memiliki dampak yang luar biasa, dan itulah yang terjadi jamaah sekalian. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pasukan yang ada di atas bukit ini kemudian berlarian turun ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Ia lupa dengan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan meninggalkan posnya. Seorang sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, ia mengingatkan, uthbutu wala tanzilu, kalian diam saja, tetap di pos kalian dan jangan turun. Tapi semuanya sudah terlanjur turun dan sisa hanya belasan ya, di atas gunung yang bertahan. Ya, mereka kemudian ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Ternyata pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di balik gunung atau dari sisi yang lain ada pasukan yang selama ini ternyata yang mengintai, yang saat itu dipimpin oleh Khalid ibnul Walid, yang kali pertama ingin masuk menyerang, tapi karena dihujani panah dari atas bukit akhirnya mundur. Kali kedua mau masuk dihujani lagi dengan panah, mundur. Ya. Nantilah kemudian saat Khalid melihat tim pemanah yang ada di atas bukit ini sudah kosong, baru kemudian mengatakan al-an, sekaranglah baru tiba masanya. Ya, ini menunjukkan betapa strategis, betapa vital tim pemanah yang telah ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini.
Ya, Khalid akhirnya masuk ya. Riwayat yang masyhur yang mengatakan memutar di mana? Di belakang bukit. Tapi yang lebih kuat adalah yang memutar di belakang kebun korma ya, karena di Uhud sekitarnya itu banyak kebun korma. Ia menyerang dari belakang. Pasukan yang sudah tidak dalam keadaan waspada ini akhirnya kemudian diserang dari belakang jamaah sekalian, dan musibah besar itu pun terjadi. Pasukan yang awalnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya berbalik menjadi pasukan yang terbantai karena sikap ketidakdisiplinan ini, jamaah sekalian. Ya, ini yang senantiasa perlu kita tekankan, ya, kita perlu pegangi, ya, bagaimana menjaga, ya, setiap pos-pos di mana kita berada. Ya, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridwanullahi alaihim, ya, dan kadangkala sebenarnya seperti yang kita sebutkan tadi, logika sudah membenarkan hal itu, toh sudah menang, apalagi yang ditunggu. Tetapi ini pentingnya sikap sam'an wa ta'ah, sikap mendengar dan menaati aturan, regulasi yang ada, arahan pimpinan dan seterusnya. Ya, pasukan ini kemudian kelabakan jamaah sekalian sampai tidak dikenali lagi yang mana musuh, yang mana kawan, yang mana lawan. Ya, sudah faudo, sudah amburadul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan berat sahabatnya ini, beliau mengatakan, ya ibadallah, ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Ya. Wahai sekalian manusia, saya ini Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Ya. Orang mustasyrikun, orientalis mengatakan Muhammad berteriak untuk dikasihani. Ya, tetapi ulama kita mengatakan justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak untuk mengalihkan mengalihkan perhatian lawan agar fokus kepada Rasulullah, sehingga sahabat lebih bisa lega. Ya, dan ternyata itu yang terjadi, karena mereka yang paling mereka incar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya serangan itu ditujukan kepada Rasulullah sehingga sahabat lebih bisa bernapas, ya, dari serangan-serangan itu. Dan saat itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam setelah itu Rasulullah ternyata terperosok ke dalam lubang. Ada seorang fasik namanya Amir, ini yang kemudian menggali lubang di sekitaran Uhud itu. Ia berasumsi nanti Muhammad akan lewat di sekitaran sini. Ternyata betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya terperosok ke dalam lubang itu dan tidak terlihat lagi oleh pasukan kawan maupun lawan. Sampai akhirnya syaitan menyebarkan hoax bahwa Muhammad sudah wafat. Pasukan yang sudah diserang tadi habis-habisan, kemudian ditambah lagi dijatuhkan mentalnya dengan hoax yang disebarkan oleh syaitan dan mengatakan bahwa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Betul-betul mental kaum muslimin sudah berada pada titik nadir. Sebagiannya sudah putus asa. Bahkan sahabat-sahabat senior sudah duduk, sudah putus asa. Melihat realitas kita kalah, Rasulullah sudah diisukan juga wafat dan sudah tidak terlihat. Ini bahayanya desas-desus, bahayanya berita yang tidak jelas. Hoax sering sekali. Dalam kisah sirah nabawiyah bagaimana implikasi dan dampak dari hoax itu yang luar biasa. Di Uhud ini, Rasulullah diisukan wafat, itu memiliki dampak yang luar biasa sekali sampai menjatuhkan mental kaum muslimin, mental sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa nanti setelahnya, setelah Uhud ini namanya Hadithul Ifk, ketika orang-orang munafik menyebarkan hoax bahwa istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selingkuh. Ini menunjukkan bahaya sekali bagi stabilitas sosial masyarakat. Berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak terverifikasi dengan baik. Apalagi di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, mudah sekali
informasi itu didaur, ditambah-tambahi dan seterusnya, sehingga mereka yang tidak punya filter dengan baik kadang begitu mudah kemudian untuk membagikan, men-share, padahal belum tentu kebenarannya. Benar saja itu apakah kemudian patut untuk disebar. Ya. Jadi mesti ada dua filter. Yang pertama yang kita sebar itu adalah kebenaran, yang kedua adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya, sesuatu yang benar saja belum tentu cukup sebagai pembenaran untuk kita sebarkan. Akan tetapi apakah yang kita sebar itu memang betul-betul bermanfaat. Karena likulli maqamin maqal. Ya, di setiap tempat dan kondisi ada perkataan yang sesuai untuknya. Ya, saat itu inilah yang terjadi, masa itulah yang terjadi, hoax beredar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ya. Sahabat down mentalnya, kemudian datang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini kebetulan alfa pada peristiwa Badar. Ia kemudian berkomitmen kalau nanti ada peperangan lagi, Allah akan lihat apa yang akan saya perbuat. Idza jaa al-harbu marratan ukhra la yarayanallahu madza af'al. Kalau nanti akan ada peperangan lagi, maka Allah akan lihat apa yang akan saya perbuat. Dia sangat sedih, alfa di perang Badar. Ya, pas melihat sahabat semua down seperti itu, ada yang duduk. Ya, Anas mengatakan, lima tajlisun. Ya, kenapa kalian semua duduk-duduk saja? Ya, yang lain mengatakan, ya mata Rasulullah. Rasulullah kemudian sudah meninggal. Ya, Anas ini mengatakan, idza mata Rasulullah hayanamutu ala mauti Rasulillah. Kalau Rasulullah ternyata sudah meninggal, maka mari kita ikut meninggal di jalan mana Rasulullah meninggal, wafat. Ya, maka siapa? Anas ini kemudian masuk kembali ke barisan pasukan musuh, menyerang, dan akhirnya beliau gugur. Ya, saking banyaknya luka yang beliau derita, sampai-sampai tidak dikenali lagi ya, siapa sahabat ini, kecuali cincin yang biasa beliau pakai. Ya. Banyak sahabat Rasul yang pakai cincin, salah satunya Anas ini, tidak dikenali lagi dari mukanya, ya, dari perawakan, tapi hanya dikenali dari cincinnya, saking banyaknya luka yang beliau derita. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ya, yang bertugas sebagai pemegang bendera kaum muslimin. Dan tradisi dalam perang klasik itu dahulu, ya, indikator kemenangan itu ada pada bendera. Maka sangat vital sekali yang ditugasi untuk memegang bendera. Ya, saat itu Mus'ab bin Umair diberikan tugas untuk memegang bendera ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat sahabat yang sudah down, tidak semangat lagi, mentalnya jatuh karena mendengar Rasulullah wafat, maka Mus'ab bin Umair mengingatkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabtum ila aqabikum." Ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan sudah ada utusan-utusan sebelumnya, sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau Muhammad kemudian sudah wafat, lalu kita ingin kembali ke masa jahiliyah kita dahulu? Ya, Mus'ab bin Umair, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada kita tentang tidak bolehnya kita fanatik terhadap person tertentu dalam beragama. Ya, kadangkala kita terjebak hal-hal yang seperti ini. Ya, kita semangat beragama bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena idola-idola tertentu. Mungkin ada ustadz yang kita idolakan, ada tokoh yang kemudian diidolakan, yang kadangkala semangat kita beragama bergantung pada dia. Makanya nanti dampaknya kalau sang figur ini kemudian meninggal, ya semangat kita akhirnya ikut terkubur. Ataukah sang tokoh ini kemudian ketahuan aibnya, akhirnya kita pun kemudian menarik diri ya, dari perjuangan, menarik diri dari semangat beragama dan seterusnya. Ini tentu saja bahaya. Ya, kita beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Mus'ab bin Umair mengingatkan sahabat Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan bukankah sebelum-sebelumnya sudah ada utusan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kemudian mereka dipanggil oleh Allah, mereka sudah wafat, apa kita ingin kemudian juga berhenti berjuang? Kita kemudian ingin berhenti semangat? Tentu tidak, jamaah sekalian.
Ya, Mus'ab bin Umair kemudian tetap melanjutkan peperangan. Ya, beliau kemudian ditebas tangan yang memegang bendera itu dengan tangan kanannya, kemudian ditebas tangan kanannya, dipindahkan ke tangan kirinya radhiyallahu taala anhu, kemudian ditebas juga dengan tangan kirinya itu dan ditombak. Ali melihat kejadian ini kemudian dengan kudanya langsung mengambil bendera tersebut, ya, karena ini merupakan kehormatan pasukan kaum muslimin. Ya, Mus'ab bin Umair ini mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang memandang kehidupan dunia ini. Ya, Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam adalah orang kaya raya. Ya, bahkan bisa dikatakan sebagai pangeran Arab. Ya, saking kaya rayanya sampai-sampai orang Arab mengatakan idza masya Mus'ab, kalau Mus'ab itu berjalan dari radius sekian, aroma parfumnya itu sudah tercium. Ya, dan pakaian yang ia gunakan itu menjuntai panjang, saking kaya rayanya. Akan tetapi tatkala kemudian ia memutuskan beriman, memutuskan masuk Islam, maka keluarganya memboikotnya. Ya, keluarganya kemudian menghentikan pasokan hartanya. Dan beliau memilih hidup sederhana, dan kesederhanaan itu terlihat pada kehidupan beliau setelah masuk Islamnya. Bahkan pada saat wafatnya di medan Uhud ini, kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh jasad beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Akhirnya diputuskan untuk menutup bagian kaki dengan menggunakan rumput atau menggunakan daun. Ya, ini pelajaran bagaimana seseorang itu memilih jalan keimanan. Ia tidak akan mau menukar keimanannya dengan dunia. Ya, kadangkala kita dengan kehidupan dunia ini akan diberikan pada dua pilihan yang sulit untuk sebagian orang. Apakah ia akan memilih dunianya atau memilih akhiratnya? Maka Mus'ab mengajarkan kepada kita jangan pernah sekali-kali menjual akhirat untuk dunia. Ya, tentu saja idealnya seseorang itu dunia dan akhiratnya baik. Ya, dunia dan akhiratnya mulia. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkan hal ini. Tapi kapan kita dihadapkan pada dua pilihan yang berat ini, jangan sekali-kali kita ingin menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Ya, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu wafat di medan Uhud ini. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga termasuk sahabat yang wafat di medan Uhud ini. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, jadi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 tipe. Yang pertama, mereka yang beriman dan menolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah Hamzah. Ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman tetapi menolong dakwanya. Contohnya adalah Abu Thalib. Ya. Ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beriman, tidak menolong juga, bahkan memusuhi. Ya, seperti Abu Lahab. Ya, alaihi minallahi ma yastahiq. Abu Lahab ini ya berkebalikan dari paman Rasulullah yang lainnya, yaitu adalah Hamzah. Hamzah ini menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal dalam peperangan. Ya. Dan di peristiwa Badar, ia merupakan bintangnya perang Badar, kalau kita bisa katakan demikian. Karena ialah yang menyelesaikan ya, pimpinan orang kafir Quraisy, ya, Utbah bin Rabi'ah, ayah dari Hindun. Pada peristiwa Uhud ini, Hindun kemudian membuat semacam sayembara. Ya, Hindun saat itu, radhiyallahu ta'ala anha, sebelum masuk Islam, karena ayahnya terbunuh oleh siapa? Oleh Hamzah, ia akhirnya membuat sayembara. Ya, salah satunya adalah pembunuh bayaran yang ikut yang saat itu yang bernama Wahsy. Ya. Wahsy inilah yang pada perang Uhud ini karena ikut sayembara itu akhirnya berhasil membunuh Hamzah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun nanti pada gilirannya Wahsy juga masuk Islam, ya, dan dengan keislaman yang baik. Makanya disebutkan tabassamallahu idh qatil wal maqtul fil jannah. Allah Subhanahu wa taala tersenyum tatkala pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam surga. Yang dibunuh masuk ke dalam surga karena meninggal sebagai syahid,
Ya, dan yang membunuh juga masuk surga karena ia bertaubat dan memperbaiki dirinya. Ini merupakan pesan juga bagi kita pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimanapun kelamnya masa lalu yang pernah kita lalui, bagaimanapun hitamnya dosa mungkin yang pernah kita perbuat, tetapi selama pintu taubat Allah Subhanahu wa taala masih terbuka, selama itu juga kita masih bisa memperbaiki masa depan kita, masa depan akhirat kita. Ya, kurang apalagi Wahsy yang pernah membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan Uhud, tetapi ia akhirnya memperbaiki keislamannya. Ia bertaubat, ia memperbaiki keislamannya, dan juga nanti dialah yang menjadi tokoh sentral di dalam Islam pada saat menyelesaikan Nabi palsu Musailam al-Kadzab. Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadangkala orang yang memiliki masa lalu yang kelam, dosa mungkin yang seakan-akan ia merasa Allah tidak akan mengampuni lagi. Ia sudah putus asa dengan dirinya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang putus asa dengan dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa apapun itu. Ya, dosa apapun itu selama betul-betul ingin taubat, menyesali apa yang sudah terjadi, komitmen untuk tidak mengulangi, ia betul-betul datang dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kemudian bisa menatap masa depannya dengan baik sebagaimana Wahsy. Ya, daripada kemudian orang yang dahulunya baik akan tetapi di penghujung hidupnya ia kemudian berbalik menjadi orang yang buruk. Mungkin ada orang yang masa lalunya kelam tetapi di penghujung hidupnya Allah kemudian perbaiki ia. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, pada perang ini kehilangan begitu banyak sahabat. Puluhan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gugur di medan Uhud ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada peristiwa ini didapati ternyata oleh sahabat Rasulullah Abu Thalha Al-Ansari radhiyallahu taala anhu melihat Rasulullah ternyata di dalam lubang. Ya, setelah itu kemudian beliau ditolong naik ke atas. Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berteriak dan mengatakan, "Ya ibadallah, ana Muhammadun abduhu wa rasuluh." Wahai sekalian manusia, saya ini adalah Muhammad, hamba dan utusan Allah. Kata ulama kita, teriakan Rasul yang pertama tadi sebelum masuk lubang ingin mengalihkan perhatian musuh. Adapun yang kedua ini ingin membangkitkan kembali mental sahabat kalau ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, dan setelah itu kembali semua sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat. Tapi karena ada suara dari Rasulullah dan ternyata Rasulullah masih hidup, akhirnya anak-anak panah itu kemudian dibidikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang sahabat Rasulullah memilih untuk menggunakan punggungnya sebagai tameng, sebagai pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Ya, sampai saking banyaknya anak panah yang menancap di punggung beliau itu sampai seperti seekor landak. Ya, seperti seekor landak saking banyaknya anak-anak panah yang menancap di tubuh Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian saat itu diserang oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Ibnu Abi Qami'ah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kena pukulan pedang itu 3 kali, kena punggung, kena pipi dan leher. Ya, sampai kemudian gigi beliau patah, ya, dan ada rantai besi masuk ke dalam tubuh beliau. Karena kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berperang itu seperti manusia yang lainnya, tetap memakai pakaian besi, tetap memakai helm besi, dan di leher itu biasanya dilindungi oleh rantai untuk menghindarkan dari serangan pedang langsung. Nah, dan ini merupakan pelajaran
bagi kita bagaimana Rasulullah tetap mengupayakan upaya-upaya yang manusiawi. Ya, kalau sekiranya misalnya ilmu kebal itu sesuatu yang masyru' disyariatkan, maka tentu yang pertama kali menerapkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya, karena mereka yang paling butuh. Ya, hidup mereka dihabiskan banyak untuk berperang, keluar masuk kancah peperangan. Tentu mereka paling butuh yang namanya ilmu kebal sekiranya itu masyru', tapi ternyata kan tidak. Rasulullah justru menempuh usaha manusiawi dengan cara memakai pakaian besi, dengan cara memakai helm besi dan membalut lehernya ini dengan rantai. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dengan usaha yang seperti itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah kemudian diangkat naik ke atas gunung, di atas Jabal Uhud. Ya, kemudian Abu Sufyan yang saat itu menjadi pimpinan pasukan Quraisy ya, bersama dengan Khalid ibn Walid yang juga belum masuk Islam, ya, itu mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah sudah di atas gunung bersama dengan Umar, Abu Bakar dan sahabat yang lainnya. Ya, pasukan kafir Quraisy ini kemudian memilih kembali untuk mundur, kembali ke Mekah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam harinya baru kemudian kembali ke dalam kota Madinah. Ya. Ada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, contohnya seperti Ummu Dinar, ya, yang tatkala datang pasukan dari Uhud yang banyak terluka, dengar kabar kalah, ya, Ummu Dinar justru mempertanyakan keadaan Rasulullah. Padahal keluarganya semua ikut berperang, anaknya, ya, suaminya, semuanya ikut berperang. Tetapi yang pertama beliau tanyakan adalah bagaimana kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengatakan keluargamu meninggal. Ia mengatakan bagaimana kabar Rasulullah? Ya, ia mengatakan Rasulullah baik-baik saja. Ya, Ummu Dinar kemudian mengatakan kalau Rasulullah yang baik-baik saja maka segalanya itu lebih ringan. Ya, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan melebihi kecintaan mereka kepada keluarga mereka. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhu. Beliau sudah sepuh, sudah tua, ya, sudah pincang, ya, akan tetapi ia sangat menginginkan syahadah. Ia selalu berdoa, Allahumma rzuqni syahadah, ya Allah karuniakan kepada saya kesyahidan. Ya, dan ia minta izin kepada anak-anaknya untuk ikut berperang. Karena melihat ayahnya yang sangat ingin syahid, ingin syahadah, akhirnya diberikan izin sama anak-anaknya dan ternyata betul. Beliau radhiyallahu taala anhu akhirnya menemukan syahadanya di medan Uhud ini. Saat pasukan ini sampai di dalam kota Madinah setelah perang Uhud, belum juga mereka istirahat lama. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali memanggil dan mengumpulkan mereka untuk pergi menuju ke Hamraul Asad, ya, suatu tempat yang bernama Hamraul Asad, dan disinilah terlihat bagaimana karakter jundia, karakter kepahlawanan yang dimiliki sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal kalau untuk mencari alasan di saat seperti itulah momen untuk bisa kita beralasan. Ya, kita masih luka-luka, ya, kita baru saja menderita kekalahan, mungkin sebagian mereka ada yang akhirnya cacat, tetapi karena Rasulullah yang minta mereka untuk siap-siap kita akan berangkat lagi ke Hamraul Asad, maka muncul kesadaran kolektif itu, muncul kesadaran bersama itu untuk tetap melanjutkan perjuangan. Tidak sempat mereka istirahat, akhirnya mereka menuju ke Hamraul Asad. Ternyata pembacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepat. Ya, orang kafir Quraisy pas di tengah jalan tadi kepikiran sebenarnya kita ini menang atau tidak. Ya, kalau kita menang, nyatanya Muhammad masih hidup, Madinah masih aman-aman saja. Ya, makanya mereka mengatakan, ya sudah terlanjur, ayo kita kembali ke Madinah. Karena sebenarnya kita ini belum menang pada hakikatnya karena Muhammad masih hidup dan Madinah masih seperti itu saja. Ya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca hal yang seperti ini. Ya, ia mengatakan mereka akan pasti mereka akan
memanfaatkan kelemahan kita, kita masih sakit dan seterusnya, akhirnya Rasulullah yang kemudian memilih untuk jemput bola, insahhat ta'bir. Ya, Rasulullah memilih menjemput bola, datang justru dengan pasukannya untuk menunggu pasukan itu kembali di Hamra'ul Asad. Ya, saat kemudian Rasulullah sampai di sana, orang kafir Quraisy melihat, loh kok ada pasukan datang dari Madinah, ini pasti serangan balas dendam ini. Pasti jumlah mereka lebih serius dan pasti usaha mereka lebih serius lagi. Maka mereka pun kemudian memilih untuk tetap kembali saja ke kota Mekah dan tidak melanjutkan untuk menyerang kota Madinah. Ya. Nantilah setelah itu kemudian baru Rasulullah SAW juga kembali ke kota Madinah. Ya. Kehidupan yang beliau kemudian lakoni di medan Uhud ini, Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya menjadi pelajaran bagi kita pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ada yang kita dapatkan hari ini yang tidak didapatkan oleh para pendahulu kita. Nikmat keamanan, nikmat kebebasan beribadah, menjaga akidah dan seterusnya yang mereka harus berdarah-darah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sekarang betul-betul berada pada nikmat kebebasan untuk beribadah. Ya, kita mau sholat di mana, kemudian menghidupkan sunnah apa. Ya, alhamdulillah ya, sampai saat sekarang ini ya kita mendapatkan nikmat itu. Tetapi dahulu mereka jamaah sekalian harus kemudian berperang, harus kemudian mereka berdarah-darah untuk mendapatkan nikmat yang hari ini sudah kita rasakan. Tapi ternyata ada hal yang lupa dan susah untuk kita taklukkan. Bukan lagi peperangan, bukan lagi berdarah-darah, tetapi menaklukkan apa yang ada dalam diri kita sendiri, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu berat untuk menaklukkan kemalasan yang ada pada diri kita. Kita begitu berat untuk kemudian menaklukkan nafsu yang ada pada diri kita. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW sekedar untuk bagaimana mereka bisa menjaga eksistensi akidahnya sampai harus mengorbankan nyawa. Sampai harus keluar masuk kancah peperangan. Nah, kita sampai saat sekarang ini kan tidak sampai seperti itu. Kita hanya butuh untuk menaklukkan nafsu kita, menaklukkan kemalasan kita, untuk kemudian mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu sholat, kita sholat. Tiba bulan puasa, kita berpuasa. Untuk nikmat inilah mereka dahulu berdarah-darah jamaah sekalian. Untuk nikmat menjaga agama ini, kemudian mereka berjuang sampai segitunya. Sampai mereka cacat dan seterusnya. Maka mari kita syukuri ini jamaah sekalian. Dan ini merupakan keutamaan mereka yang telah berjuang. Yang akhirnya Islam itu juga sampai di negeri yang jauh bernama Indonesia ini. Yang kalau naik pesawat saja sampai 10-11 jam, ternyata bisa sampai ke negeri kita ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala tentu adalah andil Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya. Yang mereka berdarah-darah, mereka cacat, mereka wafat untuk kemudian menjaga eksistensi akidah dan agama yang mulia ini. Maka mari kita syukuri hal ini jamaah sekalian. Kita sampai sekarang ini tidak sampai berdarah-darah, tidak sampai keluar masuk peperangan, tetapi bagaimana kita memerangi nafsu kita, memerangi kemalasan kita. Di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, ya, musim kebaikan ini mari kita manfaatkan dengan baik. Mari kita memberikan pemaknaan akan perjuangan Rasulullah SAW untuk kemudian mengisi bulan yang mulia ini dengan ijtihad, dengan keseriusan, dengan nasyad, dengan semangat, hingga kemudian kita bisa memberikan yang terbaik apa yang kita miliki pada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan musim-musim kebaikan seperti bulan Ramadan ini. Saya kira ini yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sekedar bagaimana kembali kita membuka sirah nabawiyah, membaca kehidupan Rasulullah SAW untuk kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita di saat orang-orang bingung untuk mencari tokoh, bahkan kadangkala membuat tokoh-tokoh yang imajiner, tokoh-tokoh yang dibuat-buat, yang seolah-olah kemudian ideal, padahal tidak pernah hadir,
ya, yang untuk kita orang Islam Allah pernah menghadirkan tokoh ideal itu, uswah hasanah itu di tengah-tengah peradaban dunia saat itu untuk kemudian kita ikuti, untuk kemudian kita teladani. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.